Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan siang hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat karunia yang banyak, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya bisa berkesempatan menghadiri acara halal bihalal masyarakat peduli pemekaran Kabupaten Brebes. Salawat serta salam selalu kita curahkan ke kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua DPRD Jawa Tengah atau yang mewakili, anggota DPR RI, anggota DPRD Kabupaten Brebes, Bupati Brebes, tokoh masyarakat Muspika Kecamatan Sebrebes Selatan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan hadirin yang kami hormati. Baiklah, kita akan segera mulai acara halal bihalal masyarakat peduli pemekaran Kabupaten Brebes pada hari ini Sabtu 26 April 2025. Ibu adik sekalian, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pemekaran. Hadirin dimohon berdiri. Mohon tangannya mengepal semuanya dengan gerakan Mars. Seluruh warga menyambut gembira, bergandeng tangan maju bersama, gerak serentak menuju cita, dengan semangat membara, bernafur dan di setiap masa, silih berganti perjuangannya, tak pernah lelah, pantang menyerah, takkan surut dan kau
di setiap masa, silih berganti perjuangannya. Tak pernah lelah, pantang menyerah, takkan suruh langkah. Seluruh warga menyambut gembira, bergandeng tangan maju bersama, gerak serentak menuju cita, dengan semangat membara. Tak pernah pudar di setiap masa, silih berganti perjuangannya. Tak pernah lelah, pantang menyerah, takkan surut langkah. Kabupaten Brebes Selatan diperjuangkan, Kabupaten Brebes Selatan kita wujudkan. Tak pernah pudar di setiap masa, silih berganti perjuangannya. Tak pernah lelah, pantang menyerah, takkan surut langkah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat datang Bapak Wakil Bupati Brebes beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes. Brebes Mekar. Brebes beres ya. Brebes Mekar. Brebes beres. Orang Mekar. Orang beres. Terima kasih. Terima kasih aplusnya, yang pertama dari Bapak Asep, yang kedua dari Pak Wakil Bupati yang sudah tepuk tangan, pertanda kita akan didorong oleh pemerintah Kabupaten Brebes untuk cepat-cepat mekar. Tepuk tangan! Acara berikutnya, tausiah halal bihalal, akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Faridi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru bina'ma'illah wassabru ala bala'illah warridha bi'aqdarillah. Usalli wa usallimu ala rasulillahi wa nabiyyihi Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a huda. Wa ba'dahu qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aydan fi suratil ukhra, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadirin, baik yang pejabat, yang wakil rakyat, maupun yang rakyat, yang mudah-mudahan semuanya hidup dalam naungan rahmat, barokah, dan ridhonya Allah. Mari kita manfaatkan telinga kita, pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan, memperhatikan, merenungkan setiap kalimat hati yang saya sampaikan dengan segala keterbatasan saya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi wasilah untuk mendekatkan yang jauh, merekatkan yang sudah dekat, lalu menyatupadukan segala yang telah rekat. Pada hari ini, atas rahmat dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang diprakarsai dan diagendakan, digagas oleh masyarakat peduli Pemekaran, pada jam ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, bertautan pikiran, berjalin kelindan hati untuk bersama-sama hadir melahirkan manfaat untuk rakyat. Halal bihalal yang terjemah letter luck-nya adalah boleh dengan boleh. Menurut Profesor Quraish Shihab, halal akar kata dari halla yahillu hillan wa halalan. Satu di antara makna yang terkandung pada kata halal adalah mengurai benang yang kusut. Mari segala kekusutan hati, sengkarut pikiran kita uraikan pada hari ini. Semoga semua pihak, semua lini saling mengenali, saling memahami, saling menyayangi, saling berjalin kelindan untuk bersama-sama berjuang sesuai dengan posisi masing-masing. Ibu Bupati, Bapak Gubernur yang diwakili oleh Odda, lalu kami rakyat yang di bawah, bersatu padu bagaimana berikhtiar dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Berikhtiar dengan ilmu, bukan dengan nafsu, agar Pemekaran Kabupaten Brebes segera terwujud. Tapi sekali lagi saudara-saudara para pejuang, berjuang dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Saling memahami, saling mengerti, saling tahu posisi diri, dan saling berjalin kelindan, topang menopang, bau membau, agar, saya ulangi, agar kunci gedung megah Pemekaran segera dibuka dari moratorium. Perjuangan tetap dilakukan, karena mustahil akan terwujud Pemekaran kalau kita tidak bergerak. Tadi saya sampaikan ayat 13 surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak sudi merubah nasib satu kaum sebelum mereka berikhtiar dengan benar, bukan berikhtiar dengan salah. Sebelum mereka berikhtiar dengan benar untuk merubah cara berpikir, cara merasakan, cara pandang, sikap, dan langkah di dalam hidup. Melangkah, penuh ketelatenan, kesabaran, kesungguhan untuk menuju kepada terwujudnya Kabupaten Brebes Selatan. Saya lanjutkan. Apa penyakit wabah yang bisa membuat perjuangan tidak sehat? Pertama, lemahnya tekad, ngelokronya keyakinan. Mohon maaf, yang aktif di MPP, di Presidium, dan yang lain-lain, jadilah anda pribadi-pribadi yang seperti emas murni, tahan uji, tahan tempa, tahan coba, dan tahan goda. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim disebutkan, mathalul mu'mini
kamathali qit'atiz zahabil ahmar udkhilatin nar fanufikha fiha falam tataghayyar wa wuzinat falam tangkus. Tolong direnungkan oleh semua pihak, pejabat, wakil rakyat, ataupun rakyat seperti kami. Perumpamaan orang beriman itu laksana perumpamaan sebongkah emas murni yang berwarna merah. Pejabatnya emas murni yang berwarna merah, wakil rakyatnya emas murni yang berwarna merah, rakyatnya adalah bongkahan-bongkahan emas murni yang berwarna merah. Dimasukkan ke dalam api, ditiup api menjadi semakin rebang baranya, semakin besar apinya. Lalu setelah api padam, diambillah emas itu dari abu api. Dilihat tidak berubah sedikit pun kesetiaan untuk berjuang pada pemekaran. Lalu diuji, ditimbang, emas kesetiaan pada pemekaran itu tidak berkurang sedikit pun. Ditempa, diuji, digoda, dicoba, emas itu semakin kinclong-kinclong. Saya sampaikan, sesama elemen-elemen perjuangan pemekaran tidak berada posisi saling bersaing apalagi bertanding. Semuanya bersanding, saling melengkapi, saling bantu membantu, saling topang menopang, saling mendukung, saling membantu, tidak saling mengganggu, saling menopang, tidak saling menendang, saling menolong, tidak saling membokong, saling mendukung, tidak saling menelikung. Ini kunci. Akhir kata, tidak bijak berlama-lama bicara di hadapan para pejuang dan orang-orang yang cerdik dan pandai. Renungkan maqalatul hikmah bagi setiap para penggerak satu gerakan kebaikan, bukan keburukan. Gerakan kebaikan yang dilaksanakan dengan niat baik, keyakinan yang baik, pendirian yang baik, sikap yang baik, langkah dan tujuan yang baik. Sing apik-apik mas mbak, aja sing ala-ala. Jaga dan lestarikan husnudzon sama kita, bukan suudzon. Pemerintah yang mumet ngadepi tugas, tolong pada sing sabar. Nyong ya paham Pak Wakil dan suami Mbak Bupati, nyong walaupun wong bodoh ya paham, Brebes ini sangat luas. Istri Anda sangat lelah kalau harus mengurusi dari Losari sampai Ngidul, puncak gunung, Puncrit Salem, lelah. Maka kami ingin membantu agar siapapun kelak setelah pemekaran, pejabat yang terpilih tidak terlelah di dalam hal mengabdi kepada masyarakat. Tapi kami tahu kesungguhan Anda, termasuk Bapak dan Ibu yang dari Semarang, kami tahu. Nyenengan sebagai orang tua sayang kepada kami. Nyenengan paham keinginan kami. Tapi insya Allah kami pun bersikap bijak dan arif untuk memahami berbagai macam hal-hal yang harus Anda tembus. Kuncinya apa mas mbak? Kuncinya moratorium dibuka. Kuncinya itu, kami paham. Mulanya tolong pada sing sabar, pada sing ikhlas, aja pada gerusa-gerusu. Sabar. Perjuangan tetap bergerak. Seperti apa? Dengarkan maqalatul hikmah yang sangat indah ini. Al-hayatu mathalu ajalati darrajati. La yastati'u syakhsu fil wuqufi tula zaman, walakin yajibu alaihi ayyastamirra fil harakati hatta yastamti'a bitawazuni was sa'adah. Ini konsep pemekaran.
yang harus dibangun oleh setiap para pegiat pemekaran. Kalau maqalatul hikmah ini tidak dipahami, mohon maaf, enggak. Maka perjuangan kita enggak. Ya. Selamat datang Mas Haris, monggo binara. Ya. Maka perjuangan kita melangkah tanpa arah. Kaya dene wong picek mlaku nang tengah wong sing peteng tanpa tongkat. Apa terjemah nasihat bijak ini? Hidup itu seperti roda sepeda yang masih sehat. Yang sepeda bodol, rodanya menang, nggak bergerak. Hidup itu seperti roda sepeda. Seseorang tidak bisa terus-menerus diam pada tempatnya sepanjang masa. Pikirannya bergerak, hatinya bergerak, menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk bergerak pada hal yang bermanfaat untuk maslahat masyarakat. Wajib atas seseorang untuk selalu bergerak sehingga sampai pada titik yang didambakan. Apa itu? Para pejabat paham, wakil rakyat paham, kami masyarakat awam pun paham. Sampai perjuangan ini hatta yastamti'a bitawazuni wassa'adah, sehingga perjuangan pemekaran ini menghasilkan kita bersama-sama menikmati keseimbangan dan kebahagiaan yang hakiki. Bahasa saya, mohon maaf, tidak dalam rangka meluruskan moto yang dibaca tadi. Bahasa saya, dengarkan, Brebes sudah beres. Apabila mekar, Brebes akan semakin beres. Baik kampanye nyonya ente Mas, yang Anda menjadi tim, pilih Meta Brebes beres. Saya sambut, Brebes sudah beres. Tapi kalau terjadi pemekaran, Brebes akan semakin beres. Demikian, wal afu minkum, mohon maklum atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya yang rakyat biasa, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya sebutir pasir kecil di hamparan pantai pasir yang luas yang bernama Kabupaten Brebes ini, mengucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Berjuang, berjuang, berjuang sampai terwujud pemekaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Haris Turino, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Kita lanjutkan acara berikutnya, laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Mardianto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati anggota DPR RI yang kali ini sudah hadir, Bapak Haris Turino. Yang kami hormati DPRD Provinsi
yang sudah hadir dengan kita, Bapak Sarei, yang kami hormati dari Gubernur Jawa Tengah, yang hadir sudah hadir Ibu Rini dari Oda Otonomi Daerah, sudah di tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Kabupaten Brebes, yang kami hormati seluruh hadirin pimpinan ormas, pimpinan organisasi kepemudaan, kemudian organisasi agama, dan mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Selamat datang di acara Halal Bihalal Akbar ini. Kami atas nama panitia pertama mengucapkan selamat datang di acara Halal Bihalal Akbar yang diselenggarakan pada hari ini. Yang kedua juga terima kasih Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri acara Halal Bihalal Akbar pada pagi hari ini. Kemudian kami juga mohon maaf tadi telawatan Ibu Bupati yang hari ini diwakili oleh Wakil Bupati Bapak Urja bersama Pak Asep. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa acara ini terselenggara juga karena dukungan dari elemen masyarakat, khususnya masyarakat peduli Pemekaran. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa acara pada pagi hari ini besar harapannya seluruh elemen masyarakat, baik yang ada di Presidium Pemekaran, masyarakat peduli Pemekaran, percepatan Pemekaran, dan elemen-elemen yang lainnya. Harapan besar pada kesempatan hari ini, kita boleh tidur di ruang yang berbeda, kita boleh tidur di kamar yang berbeda, tetapi punya mimpi besar yang sama, yaitu pemekaran di wilayah Kabupaten Brebes. Kami berharap semoga tidak ada lagi pandangan bahwa ketika memperjuangkan pemekaran dianggap keluar dari NKRI. Ketika bicara pemekaran dianggap keluar dari Jawa Tengah. Tapi masih satu bingkai di Jawa Tengah, dan ini bagian dari masyarakat yang menghendaki agar pelayanan di wilayah selatan 6 kecamatan lebih cepat dilayani dan meningkatkan kesejahteraan. Besar harapan kami pada kesempatan hari ini, informasi-informasi atau pencerahan-pencerahan dari bagian otonomi daerah Provinsi Jawa Tengah ataupun dari DPR RI untuk memberikan pencerahan-pencerahan hal-hal perkembangan pemekaran. Karena memang pemekaran ini sudah diperjuangkan cukup lama. Apa yang disampaikan oleh beliau Pak Ustadz, supaya kami tidak lelah untuk memperjuangkan pemekaran ini, dan harapannya jangan perjuangan ini justru menjadikan perpecahan, tetapi menjadikan kebersamaan di antara kita. Kemudian kami juga sama panitia sudah barang tentu dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan, kehilapan dalam hal pelayanan maupun hal-hal yang lainnya. Kami dengan rendah hati atas nama panitia mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga kehadiran Bapak Ibu tokoh-tokoh yang ada di selatan hari ini membawa berkah dan menjadikan satu tujuan yang kita inginkan segera tercapai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brebes mekar. Orang mekar. Orang beres. Terima kasih. Acara berikutnya sambutan mewakili Ketua MPP. Kepada yang terhormat Bapak Darno Susanto, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatau ya li amma ba'du. Kepada Dewan DPR RI yang telah hadir, Bapak Aristurino SH.MH yang saya hormati, kepada DPRD Provinsi juga yang hadir, saudaraku yaitu Pak Syari'i juga yang hadir dan juga saya hormati, tidak lupa kepada seluruh jajaran DPRD Kabupaten Brebes yang hadir. Mudah-mudahan yang tidak hadir pun selalu beserta kita di hati nuraninya. Terima kasih. Juga kepada Ibu Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Bapak Urja SE juga yang saya hormati, seluruh jajaran MPP dan Presidium juga yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa para panitia yang telah merekrutmen dengan melaksanakan apa yang dicita-citakan, bisa berkumpul di sini adalah berdasarkan panitia. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Juga yang saya sangat banggakan, seluruh jajaran, seluruh organisasi, mau MPP, mau Pemuda Pancasila, mau Grip Jaya atau Progip, apa saja yang ikut dalam undangan di sini adalah warga Brebes Selatan, seluruh organisasi. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua diberikan kesehatan dan umur panjang sampai tuntas pemekaran, mudah-mudahan atas perjuangan kita semua. Terima kasih. Juga kepada semua yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatunya, mungkin ini juga saya sangat sayang dan saya hormati. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah kita dipasihan atau diberikan panjang umur. Mudah-mudahan kita pemekaran terukur dan sampai kita takjubkan syukuran di hari-hari esok yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, terciptanya pemekaran, semoga tujuan ini yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat dan umur panjang kepada pejuang Brebes Selatan. Semoga diberikan yang sangat amanah. Kepada saya sangat bukan apa-apa, nanti terakhir kepala desa memang sebagai pendukung, sebagai marwahnya. Saya mantan kepala desa dan saudara-saudaraku maaf, itu tadi belum saya sampaikan sambangi, yaitu ada ketuanya Mas Beco dan seluruh jajaran kepala desa dan BPD. Ini merupakan sebuah marwahnya dari pemekaran ini, penggerak awalnya waktu kita audiensi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat dan umur panjang kepada seluruh jajaran kepala desa se-Kabupaten Brebes. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat beserta salam marilah curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga diberikan suatu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu semuanya, seluruh pegiat pemekaran, saya berdiri sini mewakili sebagai ketua, yaitu Bapak Haji Makmur. Karena kalau saya di tengah-tengah ini, saya adalah pengurus selaku presidium, yang beliau-beliau mungkin hari ini ada yang tidak bisa hadir. Saya mewakili dari jajaran presidium,
karena kami mengawal dari awal sampai terjadinya kajian ilmiah itu kata layak, sampai terakhir tanggal 9 November berkas diserahkan ke gubernur, semoga direspon dengan baik, jangan hanya nebdek di atas hanya dengan untuk pajangan, karena itu bukan sebuah untuk pajangan. Mohon jawaban-jawaban yang pasti. Semoga Brebes Selatan akan menikmati di hari-hari yang akan datang Brebes biar tidak jadi repot dan repot. Betul nggak? Saya pernah, ini maaf saya cerita sedikit, karena waktu saya berkumpul di Jawa Barat, yaitu yang bertempat di Cilimus, seluruh kepala desa se-Brebes Selatan, ini kepala desa, ini banyak saksinya, yang sama-sama 3 periode, yaitu ya Pak Beco, itu ada Pak Waan, itu ada saksi hidup, sampai saat ini masih bisa menyaksikan itu penggerak-penggerak awal. Kami mohon restu kepada seluruh jajaran kepala desa Brebes Selatan, jangan ganggu. Ini adalah untuk tujuan mulia kita ke depan Brebes Selatan agar bisa terpisah dari Kabupaten Brebes menjadi Brebes Selatan. Tapi bukan untuk mekar, bukan jadi makar, tidak. Pemekaran adalah tujuan mulia, mengangkat suatu cita-cita rakyat. Kami ini adalah dari seberang sana, dari ujung sana, dari ujung gunung, yang dulu itu untuk bikin KTP saja susah sampai bisa nginep di Brebes kalau ada kesalahan, karena yang sekecil itu sampai bisa menghilangkan waktu berhari-hari. Tapi ketika kalau ini Brebes Selatan menjadi mekar Brebes Selatan, insya Allah untuk istilahnya mempermudah sebuah resiko-resiko untuk warga masyarakat Brebes Selatan. Yang ke satu, yang kedua, Brebes Selatan ini sudah layak. Kalau sudah layak ya tinggal proses itu dipermudah. Terkecuali hasil kajian ilmiah waktu itu dilaksanakan waktu rektornya Pak Susilo. Saya mengiringi berapa bulan selaku panitia di Brebes Selatan, yang begitu capeknya mengumpulkan SK, mengumpulkan dari BPD dan kepala desa yang jumlahnya 92 kepala desa kali 2 dengan BPD sudah berapa ratus. Itu sebuah perjuangan. Presidium dan MPP ini adalah satu organ. MPP adalah merupakan suatu masyarakat peduli pemekaran yang diwadahi adalah waktu itu diajukan oleh presidium. Ini tidak ada masalah. Jangan sampai ada yang mengkambing hitamkan bahwa MPP dengan presidium ini bertolak Allah, sama sekali tidak. Ini satu tujuan, satu haluan bagi kita. Monggo Bapak mantan Bupati Brebes, Bapak Indra Kusuma Esos, selamat datang. Selamat datang Bapak Indra Kusuma selaku mantan Bupati Kabupaten Brebes, yaitu sebagai orang tua Ibu Mita. Kita lanjutkan sedikit. Ini perlu juga disampaikan karena ada miskomunikasi yang didengarkan sedikit sentilan. Bagaimana ini perjuangan presidium? Presidium berjuang dari awal sampai sekarang, tinggal menindaklanjuti bagaimana di gubernur. Yang kedua, MPP ini adalah marwahnya atau masyarakat, suatu hati masyarakat Brebes Selatan yang siap untuk mendukung bagaimana Brebes Selatan itu tercipta bisa jadi mekar, tidak terlepas. Ya ini sampai saksi hidup, ini Pak Danang, Ibu Rini yang dulu menerima berkas Pak ya, tanggal 9 November 2022 kami bergerak ke Semarang. Insya Allah Ibu bagian berjuang daripada pemekaran. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadikan amanah, sampaikan ke Bapak Lutfi. Insya Allah kami dari pengurus pemekaran Kabupaten Brebes Selatan, semoga beliau bisa melangsirkan sampai bisa jadikan sidang paripurna, dorong dan bagaimana cabut moratoriumnya.
Jangan sampai Brebes ora mekar jadi makar, ora beres. Itu hanya slogan. Mudah-mudahan Brebes Selatan pun adalah bagian dari orang-orang yang sangat amanah. Jadi para bapak, kalau menyampaikan segala sesuatu pun kita harus berhati-hati karena pemekaran ini melaluinya mekanismenya yang sangat-sangat yang penuh harapan dan penuh kebijakan dengan hati yang tulus. Jangan sampai dengan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami selaku pengurus dari presidium maupun dari MPP, makanya kami mewakili dari kedua-duanya ini, jangan sampai miskomunikasi dalam hal itu, tidak boleh. Kami selaku kepala desa mantan, perjalanan dari sejak awal 2010 sampai tingkat kajian ilmiah dilaksanakan sampai akhir pengumuman 2015, alhamdulillah waktu itu pun kami masih, dan terus sampai ke tingkat Porkomnas mendorong dengan sebuah keinginan. Saya sudah nyampaikan berkas 100% ke DPD RI waktu itu Pak Mokowam, sampai, dan saya sampai di parlemen pun saya berdua yang terwakili dengan Pak Karim. Alhamdulillah saya sampaikan data semua pun ada berkas, tidak akan hilang di mana-mana. Ada sekjennya Pak Mas Ruhi. Dan semoga MPP ini yang berjuang sekarang skill, jangan pantang putus asa, dan ayolah perjuangkan nasib Brebes Selatan agar Brebes Selatan bisa tercapai cita-cita dengan otonomi baru. Mudah-mudahan terbawa, sekalipun ada 4, ada 5, tolong Brebes Selatan yang sudah cukup lama. Kami pun lelah, sudah capek, tapi kami masih tetap harus berjiwa juang, harus berjiwa loyalitas. Kami mengadakan sebuah, artinya kunjungan-kunjungan ke kabupaten. Masa skala sama Ciamis sudah 2 kali bakar, masa Brebes Selatan belum mekar-mekar sampai saat ini. Janji. Ini nanti bagaimana? Brebes mekar? Brebes mekar? Brebes ora mekar? Jangan sampai ora beres ya. Nah, itu intinya begitu saja. Mungkin saya menyampaikan sekelumit. Insya Allah kami dari jajaran MPP dan Presidium tetap kami bergerak. Ibu Rini dan Bapak Danang, ini mohon sampaikan ke Bapak Gob, Bapak sebagai Otda. Mudah-mudahan kami menunggu info selanjutnya. Insya Allah suatu saat dan secepatnya kami akan berjalan menuju ke posisi di sana, akan menanyakan hasil daripada kunjungan dengan acara halal bil halal. Begitu saja dulu saya sampaikan. Yang terakhir, para bapak dan para ibu semuanya, jangan patah semangat, tetap bersatu. Bersatu enggak? Satu. Oke, sudah saya ucapkan. Yang terakhir ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brebes mekar. Brebes beres. Brebes mekar. Brebes beres. Ora mekar. Ora beres. Terima kasih kepada Bapak Tanu Susanto. Berikutnya sambutan dari perwakilan Kepala Desa Brebes Selatan akan disampaikan oleh Bapak Mustoli. Silakan. Brebes mekar. Brebes beres. Brebes mekar. Brebes beres. Ora mekar. Ora beres. Musolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhdirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati
perwakilan dari Gubernur Jawa Tengah, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya hormati Ibu Bupati Brebes, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Brebes, Bapak Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes, alhamdulillah hadir secara pribadi, tokoh masyarakat Brebes, Bapak Haji Indra Kusuma, yang kami hormati, para anggota Dewan, baik itu DPR RI, Pak Haris Turino dan kawan-kawan, Provinsi Jawa Tengah yang berkesempatan hadir pula, anggota Dewan dari Kabupaten Brebes yang berkesempatan hadir pula, seluruh panitia kegiatan pada siang hari ini, termasuk para aktivis, penggiat, dan pejuang masyarakat peduli pemekaran yang berkesempatan hadir, Bapak dan Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang alhamdulillah se-Brebes Selatan ini hadir secara lengkap. Ada dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ibunda Aisyah, Ibunda Fatayat, Tante Harpi, teman-teman elemen se-Brebes Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Tak lupa teman-teman seperjuangan, kepala desa se-Brebes Selatan yang berkesempatan hadir, yang alhamdulillah secara keterwakilan dari 6 kecamatan ini hadir. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di kesempatan siang hari ini, kita sekalian dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka berhalal bihalal, sekaligus dalam rangka bersilaturahmi dalam sebuah bingkai satu harapan gedung megah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau sang pembicara, adalah Brebes Selatan untuk segera mekar. Hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu karena saking banyaknya di sini. Tapi prinsip adalah apa yang menjadi kehadiran kita di sini dalam rangka mengimpikan sebuah kabupaten baru, yaitu Brebes Selatan. Kita semua saling bersatu, saling bergandeng tangan agar apa yang menjadi harapan ini mampu terwujud yang sudah diperjuangkan sekian puluh tahun. Allahumma. Hari ini hadir para pejabat baru di kabupaten ini, yang mana merupakan komandan-komandan kami, yang tentunya suara daripada harapan warga masyarakat Brebes Selatan ini, keinginan untuk segera terwujud. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, apa yang menjadi satu harapan yang senantiasa digaungkan tadi, mudah-mudahan senantiasa cepat terwujud. Allahumma. Yang tentunya Bapak, Ibu, dan sekalian yang kami hormati, kami yang saat ini sedang dipercaya untuk bisa memimpin kebirokrasian di level paling bawah, yaitu desa. Insya Allah semua kepala desa melalui paguyuban kepala desa di masing-masing kecamatan satu kata, mendukung dan berharap agar Brebes Selatan ini dapat terwujud. Tak lupa kami juga menyampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Camat Bumi Ayu, kepada Bapak Kapolsek Bumi Ayu, dan Ramil Bumi Ayu yang senantiasa memberikan pembinaan kepada kami, yang tentunya mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi sebuah harapan kita bersama warga masyarakat Brebes Selatan ini mampu terwujud dengan adanya silaturahmi ini. Tentunya dengan satu harapan, persatuan dan kesatuan satu dengan yang lain, mudah-mudahan bisa menjaga akan kekompakan dan tentunya tekad baik, tekad serius daripada stakeholder dan penanggung jawab, baik itu level kabupaten maupun teman-teman yang penggiat di pemekaran ini, senantiasa kompak. Prinsip di kesempatan ini, izinkan kami mewakili teman-teman kepala desa se-Brebes Selatan, tentunya satu harapan agar Brebes Selatan ini segera terwujud. Allahumma. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf pada komandan kami, Bapak Wakil Bupati, kami senantiasa loyalitas tinggi. Namun aturan dan keinginan tetap kami sama-sama saling menghormati. Yang mudah-mudahan dengan adanya
silaturahmi ini Brebes Selatan dapat terwujud, seduluran selawase tetap senantiasa dijaga. Terima kasih dan terima kasih. Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Brebes Mekar, orang Mekar, Brebes Mekar, orang Mekar, Brebes Mekar, orang Mekar. Yo, Brebes Mekar, orang Mekar, Brebes Mekar. Pemekaran, oh pemekaran tak berwujud tapi seksi, terbukti harus mengantri. Berpuluh tahun sudah diperjuangkan, tak kunjung mekar. Dari generasi ke generasi diperjuangkan, tak kunjung mekar. Melangkah, berjalan, bahkan berlari, tak kunjung mekar. Yuk, pemekaran harus diperjuangkan. Kenapa pemekaran harus diperjuangkan? Karena jika mekar, angka pengangguran di Brebes tentunya berkurang. Angka kemiskinan di Brebes tentunya berkurang. Bahkan angka kematian di Brebes juga berkurang karena sudah dimekarkan. Jika mekar, maka kantor-kantor akan dibangun, sarana olahraga akan dibangun, tentunya lapangan kerja juga akan terbuka. Kemajuan dan kesejahteraan yang diharapkan akan di depan mata. Mekar harga mati. Mekar tidak bisa ditawar-tawar. Walau kita berbeda warna, berbeda wadah, berbeda dan berbeda, tapi tujuan kita satu, yaitu mekar, mekar dan mekar. Mari kita bersatu menjadikan Brebes mekar, mewujudkan Brebes Selatan. Tolong dijawab, Brebes mekar, Brebes mekar, orang mekar, orang mekar. Merdeka! 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 Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Surip Wibowo, tokoh kita dari Bantar Kaum. Baik, acara berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan dengarkan bersama-sama materi mengenai pemekaran. Akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Danang Cahaya Permadi MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Brebes, yang hadir Bapak Wakil Bupati Brebes, anggota DPR RI Dapil 9 yang rawuh pada siang hari ini, anggota DPRD Jawa Tengah Dapil 15, dan anggota DPRD Brebes dari wilayah Brebes Selatan, tokoh masyarakat Kabupaten Brebes, termasuk Bapak mantan Bupati,
Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Brebes Selatan, Ormas se-Brebes Selatan, dan pegiat pemekaran, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Gubernur Jawa Tengah tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena ada agenda lain, sehingga menugaskan kami dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewakili beliau pada acara siang hari ini. Akan kami bacakan sambutan beliau secara utuh dan lengkap. Tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia, rahmat dan bimbingannya, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara Halal Bihalal Akbar Masyarakat Peduli Pemekaran Kabupaten Brebes dengan tema Pemekaran Kabupaten Brebes sebagai jalan satu-satunya untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hikmah Ramadan dan Idul Fitri tahun ini semakin memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi momentum bagi kita untuk saling memaafkan agar kita kembali kepada fitrah. Hadirin yang saya hormati, tema kegiatan yang diangkat sangat relevan di saat kita baru saja memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29 tanggal 25 April 2025 kemarin. Sebagaimana kita pahami bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahwa pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang kedua, tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berangkat dari prinsip dasar inilah otonomi daerah didesain untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan dengan menumbuhkan kemandirian daerah melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah, pemberdayaan masyarakat, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di satu sisi telah menunjukkan beberapa dampak positif, seperti daerah memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan dan membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Bertumbuhnya demokrasi pada tingkat lokal lewat pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala desa secara langsung. Bertumbuhnya pusat ekonomi baru akibat pemekaran daerah dan memperpendek rentang kendali baik dalam pembangunan maupun pelayanan publik. Namun di sisi lain, otonomi daerah juga turut menyebabkan sejumlah dampak negatif, yaitu eksploitasi besar-besaran sumber daya alam dengan tidak memperhatikan dampak dan keseimbangan lingkungan, kolaborasi elit dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. Konflik horizontal dalam pelaksanaan pilkada, perilaku koruptif pejabat daerah belum menjawab peningkatan kesejahteraan serta ego kedaerahan yang menguat.
Hadirin yang saya hormati, persepsi sepihak daerah mengenai kewenangan yang acap kali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan bahwa kendala tidak hanya berasal dari pelaku di pusat, tapi juga pelaku di daerah yang menonjolkan ego sehingga menghambat daerah untuk berkembang dan menyempitkan makna kerjasama daerah. Selain itu, juga pola hubungan kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan perannya masing-masing yang dipandang masih dominan muatan politis yang berpotensi memperkeruh stabilitas sosial politik daerah. Untuk menyikapi sejumlah dampak negatif tersebut, terdapat beberapa hal krusial yang sekiranya dapat dilakukan, yaitu membangun komitmen yang jelas antara pemangku kepentingan berkenaan pelaksanaan otonomi daerah, mendorong implementasi good governance, penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, membangun dan memperkuat political will dalam mewujudkan harmonisasi hubungan pusat daerah, serta konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan penataan daerah. Mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa Pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. 2. Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 ditegaskan bahwa pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah, persiapan kabupaten kota, serta pembentukan daerah persiapan, harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. 3. Pasal 34 ayat 1 bahwa persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. 4. Pasal 38 ayat 1 menjelaskan bahwa pembentukan daerah persiapan tersebut diusulkan gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Hasil pencermatan atas dokumen pemekaran wilayah Kabupaten Brebes oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan administratif sudah lengkap. Yang kedua, persyaratan dasar kewilayahan sudah lengkap. Yang ketiga, persyaratan dasar kapasitas daerah sudah lengkap. Menunjuk surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 135/2935 otonomi daerah tanggal 3 September tahun 2015 perihal kebijakan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB, bahwa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pemekaran daerah baru harus mengacu pada desain besar penataan daerah yang disusun oleh pemerintah dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, pemekaran daerah harus mengacu pada peraturan pemerintah tentang penataan daerah. Pada saat ini, kedua rancangan peraturan pemerintah tersebut masih dalam proses, sehingga dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah adalah menunda sementara atau moratorium pembentukan daerah otonom baru atau DOB. Lebih lanjut, sesuai arahan Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang DPOD, saat menerima audiensi DPD tanggal 3 Desember 2020, disampaikan bahwa pemerintah melanjutkan kebijakan moratorium terhadap usulan pemekaran daerah baru. Melalui kegiatan halal bihalal akbar Masyarakat Peduli Pemekaran Kabupaten Brebes, kami sampaikan bahwa apabila kebijakan moratorium dimaksud dicabut, maka pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan berkaitan dengan kepentingan strategi nasional, kepentingan politik, dan kebutuhan masyarakat, serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk pertimbangan teknis lainnya. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan baik ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi, SH, ST, MK. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami bacakan secara lengkap dan utuh sambutan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Dan perlu kami tambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian, bahwa hasil daripada pertemuan ini akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur secara detail. Sehingga nanti kami akan menunggu petunjuk dari beliau untuk langkah berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, beliau taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brebes mekar! Brebes mekar! Orang mekar! Orang mekar! Ora beres. Terima kasih Bapak Dr. Dadang Cahya Permadi MM berkenan mewakili Gubernur Jawa Tengah. Sambutan berikutnya dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sari Abdul Rasid. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Brebes, Pak Wurja yang saya banggakan, yang saya hormati dari Provinsi Pak Danang, dan dari DPR RI yang Pak Haris datang itu sendiri secara pribadi, yang saya banggakan dan saya kagumi. Yang saya hormati Bapak Indra Kusuma, mantan Bupati Brebes 2 periode dan sebagai tokoh di Kabupaten Brebes. Yang saya hormati rekan-rekan DPRD Kabupaten Brebes yang kebetulan hadir. Di sini ada Mas Rizky dan kayaknya tunggal Mas Rizky di sini ya. Oh, Mas Pak Hendro, ngapunten Pak Hendro. Yang saya hormati seluruh elemen masyarakat Brebes, khususnya yang ada di bagian selatan, juga tadi ada Presidium, ada MPP, ada percepatan dan lain sebagainya. Kelihatannya banyak juga ini yang menaungi dan peduli terhadap pemekaran di Kabupaten Brebes. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini saya bisa hadir dalam rangka halal bihalal yang dilaksanakan oleh MPP, yang kebetulan Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak Sumanto Sarjanogum tidak bisa hadir dan saya suruh mewakili, tapi tidak memberikan naskah pidato. Jadi saya di sini nggak bisa secara pribadi dalam pidato itu mewakili, tapi sebagai masyarakat Brebes ya. Jadi nanti karena Pak Ketua tidak memberikan naskah pidatonya, jadi ini nanti ada mimbarnya, mimbar bebas saya menyampaikan kepada masyarakat Brebes Selatan. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau bicara pemekaran memang saya mengikuti dari semenjak saya di Kabupaten Brebes, kebetulan dengan Pak Indra sebagai bupatinya, saya sebagai ketua DPR-nya. Jadi semenjak kalau dihitung dari proses
penyampaian masyarakat Brebes Selatan untuk pemekaran sudah hampir 25 tahun kayaknya ya. Jadi 99 saya masuk di DPRD Kabupaten Brebes dan 2002 saya mendampingi Pak Indra di Brebes juga. Itu sudah mulai semenjak zaman almarhum Tajuddin Nur Ali sebenarnya itu. Jadi saya sering dulu di demo juga oleh masyarakat selatan karena pemekaran. Jadi itu memang waktu itu sangat susah, sangat tertutup untuk proses pemekaran. Jadi hampir jarang daerah-daerah yang melakukan pengajuan pemekaran di ACC istilahnya. Lah setelah kita mendengar bahwa di Kabupaten Jawa Barat di Banjar bisa melaksanakan pemekaran dan itu bisa berjalan dengan sukses, masyarakat Brebes Selatan mulai kembali tampil dan prosesnya sudah hampir final karena di Kabupaten Brebes sudah dilaksanakan paripurna. Lah ini surat sudah masuk ke Provinsi Jawa Tengah, tapi DPRD Provinsi belum, karena belum ada orang yang peduli dan mau di depan. Harusnya DPR Provinsi yang berasal dari daerah Brebes Selatan. Saya lihat di sini kayaknya nggak ada, saya agak celingak-celinguk tadi kok teman-teman yang dari DPRD Provinsi Selatan nggak ada orangnya ini, Pak Ishak, Pak Surul Fuad, Bu siapa? Oriza, ya Bu Oriza. Jadi, tapi karena tadi saya sampaikan di awal, saya diminta oleh Pak Manto melalui disposisi untuk hadir pada saat halal bihalal pada hari ini. Jadi saya hadir, kirain dari teman-teman yang lainnya hadir mau tak ajak diskusi, tapi karena nggak ada, jadi saya menyampaikan apa adanya saja. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, dan proses itu di zaman ketuanya Pak Haji Liamin sudah selesai sebenarnya di Kabupaten Brebes. Jadi sebenarnya pemekaran itu antara DPR Kabupaten dengan Bupati, juga nanti masuk ke provinsi antara gubernur dengan DPR Provinsi, baru nanti lanjut ke pusat, selama moratoriumnya enggak dicabut-cabutnya. Memang susah, kalaupun di paripurnakan di tingkat DPR Provinsi, tetapi kalau moratoriumnya belum dicabut, ya juga jenengan. Jadi kalau tadi saya agak telinganya kurang familiar dengan bahasa-bahasa ora beres ora apa miki, jadi mekar ora beres. Jadi kayaknya provokatif juga di telinga saya. Jadi kalau kita meminta sesuatu ya dengan cara-cara yang agak gimana lah, kita masih orang Jawa. Jadi apa karena saya orangnya sensitif terhadap bahasa-bahasa yang agak mengandung sarkasisme ya, jadi tetapi nggak apa-apa, itu mungkin untuk menyemangati tim dari MPP itu sendiri ya. Jadi kelihatannya apa wis kesel, memang cukup lama, udah hitungan 25 tahun, pantas saja kalau jenengan sebagai masyarakat peduli Brebes kesel. Saya memahami itu, tapi saya yang orang pertama hadir di sini kesentil kayak gitu, agak apa sih ya, ngomong apa sih, jadi agak rada kurang familiar, tapi nggak apa-apa. Jadi bukan nggak beres, jadi maksudnya kayak gini Pak, karena Pak Ketua juga nggak memberikan naskah secara pribadi sebagai Ketua Dewan, saya mewakili sebagai masyarakat di Brebes. Kalau sekedar paripurna dan disahkan di DPR itu mudah sebenarnya, selama moratoriumnya sudah dicabut.
kenapa daerah bisa, yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa sebenarnya Pak? Tapi biasanya ada penggede-penggede, kalau saya mempelajari dari suatu calon daerah otonomi baru itu bisa sukses, itu biasanya ada orang gedenya lah, ada sponsornya, ada lain sebagainya, itu harus lengkap sebenarnya. Jadi perjuangan juga harus disertai dengan kekuatan materi yang ada. Jadi kalau sekedar gembar-gembar tok ya percuma. Tapi kalau sekedar disahkan, nanti juga saya minta kepada teman-teman DPRD Provinsi Brebes Selatan, kalau DPRD Kabupaten bisa secara sepakat, mufakat sudah terjadi paripurna, kenapa enggak terjadi juga di DPRD Provinsi. Saya kira demikian, nanti saya terlalu lama jadi rada ngawur ke sana kemari, mohon maaf, barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sari Abdul Rosid, luar biasa. Sambutan berikutnya merupakan sambutan dari anggota DPR RI kepada yang terhormat Bapak Dr. Aris Turino. Disilakan. Brebes Mekar! Brebes Mekar! Orang Mekar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyong miki krungu KDC 91 se-Brebes Selatan wis kumpul, wis kompak. Brebes Selatan Pan Mekar ya. Organisasi masyarakat mulai dari MPP liyane kabeh wis sepakat Pan Mekar ya kan. Anggota DPRD Kabupaten Brebes wis sepakat kompak Brebes Selatan Pan Mekar ya. Kepala daerah iki ana nang kene ya, Kang Murja ya, Mbak Mita yang kebetulan ndak hadir ya, juga wis sepakat Pan Mekar ya. Ya wakile Pak Gubernur wis nyatakan mau ya, Pan laporkan dengan jelas Pak, bahwa masyarakat Brebes Selatan perlu pemekaran Pak ya, bukan untuk mencari kekayaan siapa yang akan memimpin di Brebes Selatan Pak, tetapi kesejahteraan masyarakat di Brebes Selatan hanya bisa tercapai kalau Brebes Selatan mekar ya. Angger orang mekar, orang bisa sejahtera Pak. Kenapa? Ngurus apa-apa sing salem manjok Brebes Pak, 4 jam ya. Ini sampaikan dengan jelas. Saya yakin Pak Gubernur tentu akan mendukung hal ini ya. DPRD ini Kang Sarei sedulure nyong juga wis ngomong ya kan, bahwa pada prinsipnya mendukung pemekaran. Kayonge tah ambu-ambune pandadi ora suwe maneh. Amin. Ya, bagaimana DPR RI ini? Kia kesempatannya luar biasa. Anggota DPR RI yang Komisi 2 sing ngurusi masalah otonomi daerah, kia ana telu nang kene. Ya, ana Mbak Cynthia, ana Goyut, ana sing PKB siji ya, telu nih ari berjuang kabeh ya, dari apapun warna partainya. Saya yakin bahwa kalau Jawa Barat bisa, kalau Ciamis bisa, kalau Banjar bisa, maka bisa juga dikecualikan, moratorium bisa dicabut untuk Brebes Selatan. Amin. Ya, sejak saya kampanye di Pileg 2019, saya sudah menyatakan dengan clear, Aris Turino akan tegak lurus mendukung pemekaran Brebes Selatan. Hidup Haris.
Dan ketika saya dilantik menjadi anggota DPR RI 2021 dan kemudian terpilih lagi sampai sekarang, komitmen saya juga jelas bahwa saya mendukung pemekaran Brebes Selatan. Hidup Aris! Dan ora cuman ngomong tok, ora cuman mekar tok, tapi 2023 kita undang teman-teman dari BUMN saat itu Jasa Marga, karena agar mekartok langkat jalan tole ya angel uripe nang Brebes Selatan. Maka kita undang supaya ada jalan tol, supaya industri di Brebes Selatan aja kalah karo utara, ya. Iya. Ya, kalau udah ada jalan tol, biaya logistik menjadi mahal di Brebes Selatan. Investor-investor susah untuk masuk ke Brebes Selatan. Maka jalan tol kita sudah undang dan ternyata kita sudah lihat tanda-tandanya wis mulai ana. Ya, maka dari itu teman-teman, nanti DPR RI di sini total ada 8. Total ada 8. Saya yakin kalau kita ngomong bareng-bareng, ayo kita perjuangkan Brebes Selatan, saya yakin tidak ada satupun dari 8 yang akan menolak pemekaran Brebes Selatan. Hidup Aris! Ari nolak pimen, gampang aja dipilih maning. Betul. Ya, sehingga ya kue kunyuk, ya aja dipilih maning. Sing orang mendukung aja dipilih maning. Ya, saya yakin siapapun, apapun partainya pasti mendukung pemekaran Brebes Selatan dengan satu semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Brebes Selatan. Ya. Jadi ayo bareng-bareng, ora susah ngeklaim, nyong sing paling berjasa, nyong sing paling dominan, ora susah. Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama, nanti hasilnya 100% untuk masyarakat Brebes Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Haris Turino. Cerita jalan tol sedikit saya ulas. Kebetulan ada Ketua Kadin baru ini Pak Indra Kusuma. Insya Allah Pak Indra langsung memetakan kira-kira pabrik apa yang daerah selatan sing mandigawe. Baik, sekedar intermezzo tadi. Sebelum sambutan Bupati, ada sebuah pernyataan sikap masyarakat Brebes Selatan kepada yang terhormat pengurus masyarakat peduli pemekaran Brebes Selatan. Dipersilakan naik ke panggung, Mas Omang, Pak Haji Makmur, Pak Mardianto, Mas Agus, Mas Asep. Dipersilakan untuk Putri naik ke atas panggung. Semua pengurus harian, Semua pengurus. Mas Asep juga wakil ketua, terus Mas Mardianto maju ke panggung, menyatakan sikap. Bapak Sudarno juga, silakan. Mas UI, yo maju. Pak Mardianto, Jimur, Haji Makmur, Mas UI, Satseto, ning buri baen. Pen mekar ora sih, kudu mekar. Ora mekar, ora beres. Yo, Cimamur, Mas UI, Putri Murdining sih. Putri ada. Mas Asep maju, Mas Asep, wakil ketua MPP. Mas Asep itu kudu nurut keranyong, Mas Asep. Ajib. Putri ada Putri. Pak Darno, silakan Pak Darno. Pak Darno. Ayo, sudah siang. Pak Darno. Mohon untuk pengurus ke panggung. Oh iya, Mas Jepri. Ya, Mas Jepri juga Mas masuk, Jepri, wakil Asalobi. sekjen. Mas Jepri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami membacakan
pernyataan sikap masyarakat Brebes Selatan kita awali dengan yel-yel, dan setelah itu bila mana kami mengucapkan, mohon hadirin ikut serta dengan kata-kata saya. Brebes mekar, Brebes beres, ora mekar, ora beres. Brebes mekar, Brebes beres, ora mekar, ora beres. Brebes mekar, Brebes beres, ora mekar. ora beres. Terima kasih. Mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap masyarakat Brebes Selatan. Pertama, ikuti kata saya. Mendesak Bupati Brebes untuk berperan aktif dalam proses pemekaran Kabupaten Brebes di tingkat provinsi. Dalam proses pemekaran Kabupaten Brebes di tingkat provinsi. Dua, menyerukan kepada Bupati Brebes agar memprioritaskan agenda pemekaran Kabupaten Brebes sebagai rencana strategis pembangunan. Tiga, meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk segera memproses pemekaran Kabupaten Brebes di tingkat provinsi. Empat, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Terima kasih. Dan kami sedikit merespon dari Pak Sarei bahwasanya hanya menunggu moratorium dibuka kemudian kita baru paripurna dewan, ini akan ketinggalan jauh karena di sana sudah 300 lebih menunggu, 345. Untuk itu mohon Pak Dewan dari provinsi bisa merespon harapan kami, karena 25 tahun kami menunggu, tapi kami lelah, ibadah kan sebagai lelah yang beribadah, begitu Pak ya. Oke, untuk mengakhiri kami lagi yel-yel agar lebih semangat dan tidak ngantuk ya, karena ini udah jam 1 kurang. Ayo kita semangat lagi. Brebes mekar, Brebes beres, ora mekar, ora beres. Brebes mekar, Brebes beres, ora mekar, ora beres. Brebes mekar, Brebes beres, ora mekar. ora beres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Fatur Rahma. Terima kasih. Acara berikutnya mari kita dengarkan bersama jawaban barangkali dari pemerintah Kabupaten Brebes, karena tadi dari awal sampai akhir sambutannya ada yang slow, ada yang pedes, ada yang kata Pak Sarei nyengkuping kayak madan primen nih gue. Kita dengarkan sambutan Bupati Brebes yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Brebes. Kepada beliau Pak Urja disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata
illa billah. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Gubernur atau yang wakili, yang saya hormati Ketua DPR RI Bapak Haris Turino yang saya banggakan, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Om Syarei yang wakili yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK sing paling ganteng dewek yang saya banggakan, seluruh anggota Dewan Kabupaten yang hadir yang saya muliakan, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Kadin Pak Indra Kusuma yang selalu saya taati, dan segenap undangan yang saya hormati, dan segenap pengurus MPP Brebes Selatan yang saya muliakan, Kades Kecamatan 6 kecamatan di wilayah selatan yang berbahagia, dan tokoh masyarakat yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini telah diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam satu acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh MPP ini. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya dan ada barokahnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita daripada masyarakat Brebes Selatan cepat terrealisasi. Para hadirin yang saya hormati, sebagai Wakil Bupati secara pribadi saya menyampaikan, tapi kalau nanti sambutan atas nama Bupati, memang betul Pak, yang namanya Brebes Selatan ini secara wilayah dari provinsi perlu diketahui, ini Brebes ini wilayah yang memanjang dari Pantura sampai selatan Pegunungan. Ini sungguh-sungguh unik. Kenapa saya bilang unik? Pernah ada tamu saya tanya, kalau menuju Bumiayu sih mana? Bumiayu mana? Bumiayu itu Kabupaten Brebes. Anda ikuti jalan nasional saja. Cuma setelah masuk ke Songgom sini, itu sudah Tegal Bu. Jadi lucu, setelah Songgom sampai Sate Balibul ya Mas Agus, Sambi, Toyib, itu masih Tegal, baru masuk Brebes lagi. Jadi orang awam yang belum tahu Brebes ini mencari Bumiayu yang notabene Kabupaten Brebes ya nggak bakal ketemu karena harus melewati jalan nasional yang alamatnya Tegal. Jadi ini kami selaku pemerintah daerah dan atas nama pribadi sangat-sangat mendukung, Pak. Oke. Sebab kemarin sudah dibuktikan kami dan Mbak Mita selama bulan puasa tidak ada capeknya, taling ke sana kemari, loken iya Pak, taling balik umat sampai patesuk. Ya karena kan manjat Gunung Lio ya Mas Sepan. Jadi ini karena apa? Karena jauhnya. Jadi bukan kami enggan, tapi kalau aturannya sudah, kalau regulasinya sudah ditempuh, kalau yang tadi disampaikan jawaban dari pemerintah Brebes seperti apa, kalau pemerintah Brebes sewaktu kemarin saya menjabat anggota dewan sudah selesai Pak Syarei, sudah diparipurnakan. Berarti usaha pemerintah daerah itu sudah selesai. Dalam rangka pengusulan Brebes Selatan itu sudah selesai. Tinggal tugasnya ke pegawaiannya ning wong provinsi kana kono ya. Brebes sudah selesai sudah. Karena proses demi proses sudah selesai, tapi secara kenyataan hari ini belum. Jadi kami mohon Pak Kepala Desa yang hadir sini hari ini sampai seterusnya sebelum ada ketok palu ya setor pajaknya sini Brebes ya Mas ya. Iya dong. Terus Pak anggota dewannya Pak Hendro, Mas Rizky ngantornya sini Brebes esok Mas. Yo, ojo nanti setelah ini ngantornya gawe kantor dewek. Belum nanti belum. Ya, nanti pada saatnya nanti ana wayahe Pak. Itu. Jadi baiklah kami akan membacakan sambutan beliau Ibu Bupati. Beliau kirim salam tidak bisa hadir karena ada tugas juga di pendopo dalam hal sama halal bihalal, dan perlu kami sampaikan saking banyaknya wilayah dan terlalu banyak ruas jalan yang harus diperhatikan Pak yang dari Gubernur, APP
PAD kita itu hanya sekitar 700. Jadi tidak sangat mungkin dengan PAD selesai jalan di Kabupaten Brebes. Sehingga kemarin Ibu Bupati getol sekali mencari penopang anggaran di pusat untuk dalam rangka meningkatkan baik jalan maupun kesehatan maupun yang lain-lainnya. Ya mudah-mudahan nanti bukan kami ibaratnya mungkin nanti kalau sudah mekar sendiri mungkin akan sedikit mengurangi beban. Biarlah Bumayu dan sekitarnya merdeka, terus cuma kami irinya gimana? Kalau nanti Brebes Selatan terjadi, kami nggak kebagian daerah yang sejuk, betul ya? Ada Pandansari, ada Salem kan sejuk-sejuk semua. Brebes di sini pantai panas dok, cuma jenengan nggak makan ikan laut, ya hebatnya saya makan laut terus sana. Iya. Nah tapi tetap nanti tak kirim bro nanti. Baiklah saya bacakan langsung sambutan dari beliau. Pertama-tama bila kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahannya rahmat dan keberkahannya hari ini kita dapat berkumpul di pendopo Kecamatan Bumiayu dalam acara halal bihalal. Momen halal bihalal seperti ini sungguh sangat berarti. Ini bukan hanya ajang seremonial tapi juga ajang untuk saling menyapa, saling memaafkan dan tentu saja mempererat masa persaudaraan di antara kita semua. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin, innal faizin wal faizin. Selama saya menjalankan amanah sebagai bupati, wakil bupati yang baru umur 2 bulan. 2 bulan tuntutan masyarakatnya sudah jalan-jalan. Ini kewalahan kami Pak Gubernur atau wakili, jalan ini sangat-sangat, bahkan ada yang lucu. Sekarang kan kemarin pada waktu kami kampanye silakan ada jalan rusak hubungi bupati, wakil bupati, medsos, ngoten nggih. Begitu aja jalan rusak lucu tapi menghibur. Bupati ini glowing tapi jalannya tak se-glowing wajah bupati, katanya gitu juga Bu. Tapi insya Allah dijawab sama Ibu, tenang nanti dalam waktu beberapa tahun jalan akan se-glowing wajahku itu Bu. Kemudian saya lanjutkan. Hadirin yang saya hormati, saya memahami bahwa semangat yang hadir hari ini adalah wujud kecintaan kita semua pada daerah tercinta. Aspirasi mengenai pemekaran wilayah tentu lahir dan harapan akan pemerataan, pembangunan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai bupati saya sangat menghargai semangat itu. Tentu saya punya kewajiban untuk mendengarkan dan menyikapi setiap aspirasi dengan bijak. Namun kita juga perlu memahami bahwa hal seperti ini memerlukan proses yang panjang, kajian yang menyeluruh dan keterlibatan banyak pihak. Bagi saya pemekaran bukan semata soal administrasi atau politik, tapi bagaimana dampak nanti terhadap masyarakat, apakah pelayanan publik menjadi lebih baik, apakah pembangunan yang jadi lebih merata, apakah masyarakat benar-benar merasa lebih sejahtera. Itulah hal-hal yang harus kita pikirkan bersama secara jernih. Yang bisa saya pastikan, tentu komunikasi akan melalui terbuka. Mari kita terus jaga dialog yang sehat, suasana yang kondusif dan semangat persatuan, karena pada akhirnya tujuan kita sama, ingin Brebes Utara, Tengah maupun Selatan bisa tumbuh dan maju bersama-sama. Saya percaya apapun keputusan akhir nanti harus lahir dari proses yang transparan, melibatkan banyak pihak dan tetap menjalan persatuan masyarakat Brebes secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada keluarga besar masyarakat peduli pemekaran yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga halal bihalal ini bukan hanya ajang silaturahmi tapi juga menjalin
penguat bagi kita semua untuk terus bekerja sama membangun Brebes semakin beres. Sebelum acara ini ditutup, kami sampaikan bahwa walaupun dalam proses pemekaran, Ibu Bupati dan seluruh jajaran OPD tetap menganggar untuk baik itu pembangunan jalan, puskesmas, kesehatan, dan lain-lain itu tetap kami anggarkan sebelum ada keputusan dari pusat. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Mari kita jaga semangat persatuan dan saling menghormati di tengah perbedaan pandangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Bupati Brebes Haja Paramita Wijakusuma. Silakan.